لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, dan kita masih membahas tentang fadilah Al-Quran, yaitu pada hadis 2884. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ma khalaqallahu, tidaklah Allah menciptakan, min sama'in wala ardin, baik langit maupun bumi, a'zam min ayatil kursi, yang lebih besar dan lebih agung daripada ayat kursi. Artinya ayat kursi itu lebih besar daripada langit, lebih besar daripada bumi. Nah, kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu? Padahal ayat kursi cuma satu ayat yang pendek, ayat 255 dari surat Al-Baqarah. Nah, ditafsirkan oleh Imam Sufyan. Qala Sufyan, berkata Imam Sufyan, li'anna ayat al-kursi kalamullah, karena ayat kursi itu adalah ucapan Allah. Sementara wa kalamullahi a'zam min khalqillah, kalam Allah itu lebih agung daripada ciptaan Allah. Minas sama'i wal ardi, baik itu berupa langit maupun berupa bumi. Jadi tidak bisalah antara sifat Allah dibandingkan dengan makhluk, karena makhluk itu serba lemah. Tapi kalau sifat Allah sama dengan Allah, alias kalau Allah itu kekal, maka sifat Allah pun juga kekal, karena sifatnya Allah itu menyertai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ayat kursi itu fadilahnya sangat banyak. Ayat kursi kita baca pada rumah, maka setan lari darinya. Ayat kursi kita baca sebelum tidur, maka setan tidak bisa mengganggu kita. Ayat kursi kita baca setiap selesai sholat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegah kita dari masuk surga selain kematian. Ini fadilah ayat kursi. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita baca setiap hari ayat kursi minimal 6 kali. 6 kali adalah pada waktu menjelang tidur 1 kali, kemudian pada waktu selesai salat fardu 5 waktu itu juga 1 kali. Maka habis maghrib tadi kita baca ayat kursi, demikian juga nanti habis isya kita baca ayat kursi lagi. Berikutnya baru maja'a fi fadli, bab tentang fadilah surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini surat yang ada di tengah-tengah Quran. Di dalam surat Al-Kahfi ada kata-kata wal yatalattaf, yang dalam mushaf lama itu dicetak dengan huruf besar, yang lain-lainnya hurufnya sedang, untuk pertanda bahwasanya kata-kata wal yatalattaf itu adalah pertengahan Quran. Jadi para ulama dulu sempat menghitung Quran itu isinya berapa kata. Nah, maka kalau dihitung dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, pertengahan katanya itu adalah pada kata wal yatalattaf di tengah-tengah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini ada fadilahnya. Fadilah yang pertama, hadis 2885 dari Bara radhiyallahu anhu berkata, tatkala ada seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba dia melihat kendaraannya alias kudanya itu menggerak-gerakkan kakinya, terkudu. Lalu dia melihat ternyata ada semisal awan, sahabah atau ghamamah, artinya sama awan. Lalu dia pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada
waktu pagi harinya, lalu dia menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, tilka itu adalah as-sakinah, ketenangan, nazalat yang telah turun ma'al Quran, bersama Al-Quran. Atau Rasulullah bersabda, nazalat 'alal Quran, turun di atas Al-Quran. Dalam riwayat Bukhari, tanazzalat bil Quran, turun dengan sebab bacaan Al-Quran. Nah, waktu itu yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Tapi sebenarnya ini tidak khusus untuk surat Al-Kahfi. Surat apapun kalau kita baca dan kita membacanya khusyuk, maka as-sakinah atau ketenangan ini akan turun. Kemudian para ulama berselisih pendapat apa maksud dari as-sakinah atau ketenangan ini. Ada yang mengatakan sakinah itu maksudnya tumakninah, ketenangan yang ada dalam hati, sehingga kalau kita membaca Quran hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ada yang mengatakan sakinah itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan sakinah itu malaikat-malaikat rahmat yang turun. Nah, kalau Imam Nawawi beliau mengatakan yang terpilih adalah bahwa sakinah ini satu makhluk Allah yang mengandung ketenangan dan mengandung rahmat, dan ketika sakinah ini turun maka malaikat-malaikat pun ikut turun bersama sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada satu makhluk namanya sakinah yang tidak tampak oleh mata kita. Nah, kadang-kadang sakinah ini datang dalam bentuk awan, sehingga menyebabkan orang yang membaca Quran tadi melihat awan tersebut. Maka dalam kasus ini sahabat Nabi melihat betul-betul awan tadi, dan awan itu kata Nabi adalah sakinah tersebut. Kemudian laki-laki ini siapa? Tidak disebutkan dalam cerita ini, tapi dalam riwayat Bukhari ada sebutan namanya, yaitu seorang sahabat Nabi namanya Usaid bin Khudair. Dan Usaid bin Khudair ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang memiliki karamah, karena pernah pada suatu malam Usaid bin Khudair ini selesai dari sholat bersama Nabi, waktu itu gelap gulita, tiba-tiba tongkatnya itu memberikan sinar, dan waktu itu dia bersama temannya Abbad bin Bishr. Nah, begitu dua orang ini kemudian berpisah di persimpangan jalan, maka tongkat atau sinar ini kemudian berpisah menjadi dua, satunya menyertai Abbad, satunya menyertai Usaid. Nah, maka ini orang memang punya kelebihan, yaitu mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam kisah tersebut yang dibaca oleh Usaid bin Khudair ini bukan surat Al-Kahfi, tapi surat Al-Baqarah. Nah, berarti ini adalah dua kisah yang berbeda. Satunya dia membaca surat Al-Kahfi, tetapi namanya siapa tidak diketahui sahabat ini. Bisa jadi dia juga Usaid bin Khudair. Satunya lagi adalah dia membaca surat Al-Baqarah, maka ini pada waktu yang lainnya. Berarti dua kali kejadian seperti ini dialami oleh sahabat Nabi SAW. Nah, kalau kita membaca Quran kok tidak ada sakinah yang turun, tidak ada awan yang datang, gimana itu? Ya tidak harus, Pak. Karena apa? Tidak harus itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Lailatul Qadar ketika datang apakah tampak bagi kita? Tidak harus tampak, kan? Tapi sebagian orang ditampai oleh Allah Lailatul Qadar, sehingga pada Lailatul Qadar dia datang ke laut, ternyata air lautnya terasa tidak asin. Demikian juga pada Lailatul Qadar, Imam Nawawi rahimahullah melihat kamar ini semuanya bersinar terang, penuh dengan sinar, padahal nggak ada lampu dinyalakan, tapi bapak ibunya tidak melihat sinar terang tersebut. Nah, ini berarti disingkap oleh Allah pada sebagian manusia dan tidak disingkap pada manusia yang lain. Ini terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita baca Qurannya memang kurang khusyuk, sehingga tidak muncul sakinah itu dalam bentuk awan yang datang sebagaimana dalam kisah ini. Berikutnya 86 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca thalatha ayatin, 3 ayat min awalil kahfi, dari awal surat Al-Kahfi, usima, dia pasti dijaga, min fitnatid dajjal, dari fitnahan ujian Masihid Dajjal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Dajjal itu pasti akan datang nanti di akhir zaman mendekati hari kiamat. Nah, supaya kita tidak terpengaruh oleh fitnahnya Dajjal, karena dia itu mengajak manusia untuk menyembah dia, dan dia memiliki kehebatan-kehebatan yang menyebabkan orang itu waktu itu percaya bahwa dia Tuhan. Nah, supaya kita selamat agama kita tidak menjadi pengikut Dajjal, maka kita bisa melawannya dengan membaca ayat dari surat Al-Kahfi. Nah, yang dibaca berapa ayat? Dalam hadis ini tadi disebutkan salah ayat, 3 ayat. Sementara yang populer dikatakan berapa? 10 ayat, 10 ayat. Nah, kata Syekh Albani, yang sahih itu adalah yang 10 ayat. Adapun yang 3 ayat ini hadisnya derajatnya dhaif. Salah satu penyebab dhaifnya karena di sini ada Qatadah. Sementara Qatadah itu seorang perawi mudallis dan dia meriwayatkan dengan kata-kata an, wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian kenapa kalau kita membaca 10 ayat awal Al-Kahfi kita bisa terjaga dari Dajjal? Apa sebabnya? Diperselisihkan lagi oleh para ulama. Ada yang mengatakan karena awal dari surat Al-Kahfi isinya tentang keajaiban-keajaiban makhluk Allah. Ada orang tidur sampai bertahun-tahun, ratusan tahun, kok bisa tidak mati sampai ratusan tahun. Nah, maka ini keajaiban yang diciptakan oleh Allah. Sehingga orang kalau sudah mengetahui ada keajaiban makhluk Allah, melihat Dajjal hebat begitu, orang gumun. Karena tidak gumun maka tidak akan percaya kepada dia sebagai Tuhan. Pendapat yang kedua mengatakan dia terjaga dari Dajjal gara-gara awal Al-Kahfi itu karena di dalam awal Al-Kahfi itu ada ayat yang mengancam dengan keras, yaitu apa? Liyundhira ba'san syadidan min ladun. Bahwasanya Allah itu punya neraka yang dahsyat, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Nah, sehingga orang kalau mentadaburi ayat itu yang isinya ancaman neraka bagi yang tidak iman kepada Allah, maka dia akan takut, waspada, dan dia tidak akan iman kepada Dajjal karena dia takut akan mendapatkan siksa Allah tersebut. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa 10 ayat ini memang punya keistimewaan. Keistimewaannya adalah kalau kita baca maka menjadi benteng bagi kita dari Dajjal tadi. Seperti wirid-wirid yang lain, siapa yang membaca 2 akhir dari Al-Baqarah maka 2 ayat ini menjaganya dari segala yang tidak dia sukai. Nah, itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Jadi begitu kita membaca seolah-olah dikasih benteng oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan ayat-ayat dari surat Al-Kahfi ini. Kemudian dalam riwayat yang lain itu bukan 10 awal Kahfi tapi 10 akhir Kahfi. Nah, di sini para ulama terpecah jadi 2 lagi. Ada yang berpendapat kalau begitu dibaca 10 awal sama 10 akhir karena dua-duanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat yang lebih sahih itu yang 10 awal, yang 10 akhir ini syarh itu dhaif. Kalau dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ada lagi yang berpendapat maksudnya itu kamu hafalkan seluruh Al-Kahfi mulai dulu 10 awal, lanjut terus sampai 10 akhir. Jadi maksudnya apa? Disuruh ngapalkan semua Al-Kahfi. Tapi seandainya tidak hafal Al-Kahfi semuanya, kalau sudah menghafal 10 awal ayat, insya Allah sudah aman dari Dajjal. Dan surat Al-Kahfi ini disunahkan untuk dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat, bebas dipilih. Kalau malam Jumat berarti mulai hari Kamis adzan maghrib, nah itu sudah waktunya baca Al-Kahfi. Atau besok ketika datang ke masjid jam 10 ke masjid untuk menunggu Jumatan, nah baca surat Al-Kahfi. Kalau santri-santri saya wajibkan ke masjidnya jam 10 supaya mendapatkan fadilah yang sangat dahsyat, yaitu 1 langkah ke masjid pada waktu Jumatan, datang pagi-pagi, pahalanya seperti ibadah selama 1 tahun penuh dengan tahajud dan penuh dengan puasa. Itu kalau datang ke masjidnya pagi-pagi.
Berikutnya bab ma jaa fi, bab tentang fadli Yasin, fadilah surat Yasin. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah bahwasanya semua hadis tentang fadilah surat Yasin tidak ada yang sahih. Dan di sini Imam Tirmidzi hanya menyebutkan satu hadis, dan itu pun hadisnya dhaif karena ada rawi bernama Harun Abu Muhammad. Bahwasanya Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in, sesungguhnya segala sesuatu memiliki qalban, jantung. Wa qalbul Quran, adapun jantungnya Al-Quran adalah Yasin, surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa membaca surat Yasin, kataballahu lahu, Allah catat untuknya, biqiraatiha, dengan sebab membaca Yasin tadi, qiraatul Qur'ani 10 marratin, seperti pahala membaca Quran 10 kali khatam." Jadi satu surat Yasin sama dengan khatam 30 juz 10 kali. Berarti berapa? 300 juz ya. Tetapi hadisnya ini dhaif, dan memang biasanya hadis-hadis yang fadilahnya dahsyat, ngeri-ngeri, itu biasanya dhaif. Makanya para ulama mengatakan la yasihhu fi fadli Yasin hadis, tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah Yasin, semuanya dhaif semuanya. Saya temukan dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu hadis tentang fadilah Yasin yang dikatakan oleh Ibnu Katsir sanadnya bagus, berarti sahih. Tapi setelah saya cek, dhaif juga, Pak. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran." Barang siapa yang membaca surat Yasin dalam semalam, maka dia pagi-pagi sudah diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya dhaif karena sanadnya ada dua catatan. Catatan yang pertama, ada rawi bernama Hisham, dia seorang perawi yang dhaif. Hisham itu artinya remuk ya. Nah, maka hadis ini remuk gara-gara rawi bernama Hisham yang artinya remuk. Kemudian karena apa? Karena Hisham ini yarwil mawdu'at, dia sukanya meriwayatkan hadis-hadis palsu dari perawi-perawi thiqah. Nah, sehingga oleh para ulama hadisnya ditolak. Kemudian catatan yang kedua, bahwasanya Hasan Al-Basri itu tidak pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah, sehingga sanadnya putus. Jadi ada rawi bernama Hisham yang artinya remuk, dan ada keterputusan sanad, sehingga kalau dikatakan sanadnya bagus itu tidak akurat. Sanadnya adalah tidak bagus. Tidak bagus kenapa? Karena ada perawinya yang pemalsu hadis, yang suka memalsukan hadis-hadis yang palsu, dan juga sanadnya terputus, yaitu Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itu ringkasnya, kalau ketemu semua hadis yang bicara tentang fadilah Yasin, gampang nyanda ini, tidak ada yang sahih, berarti dhaif. Yasin malam Jumat dhaif. Lah yang sahih apa tadi? Kahfi malam Jumat. Nah, maka daripada memilih Yasin, memilih apa? Al-Kahfi. Kalau ada hadis yang sahih sama hadis yang dhaif, tentu saja yang dipilih yang sahihnya. Lana fi sahihil hadithi syughlun an saqimih, kita sudah sibuk mengamalkan hadis sahih, tidak sempat mengamalkan yang dhaif, kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya bab ma jaa fi fadli, bab tentang fadilahnya Hamim Ad-Dukhan, surat Hamim yaitu Ad-Dukhan 2885 2888. Ini hadisnya palsu malahan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan, siapa membaca surat Hamim Ad-Dukhan fi lailatin, dalam satu malam, asbaha yastaghfiru lahu, maka dia masuk waktu pagi dimintakan ampun oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat." Dhaifnya kenapa? Karena ada rawi bernama Umar bin Abi Khath'am. Kata Imam Tirmidzi, dia itu mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Mungkar itu dhaif tingkat tinggi, Pak. Sampai-sampai Syekh Albani mengatakan hadis palsu tadi. Demikian juga hadis berikutnya 2889 dari Abu Hurairah lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan,
siapa yang membaca surat Hamim Ad-Dukhan fi lailatil jumu'ati, pada malam Jumat, ghufira lahu, pasti diampuni untuknya. Ini juga dhaif karena ada rawi bernama Hisham Abil Miqdam, dan Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Abu Hurairah, berarti sanadnya putus. Nah, maka inilah yang tadi saya sampaikan di awal, satu hadis tentang bicara fadilah Yasin yang dikatakan sanadnya baik oleh Imam Ibnu Katsir tapi ternyata dhaif. Nah, lanjutannya hadis ini, Pak. Jadi setelah membicarakan Yasin, lalu membicarakan Hamim Ad-Dukhan dibaca pada malam Jumat. Jadi baik yang dibaca malam Jumat atau dibaca setiap malam, fadilah Hamim Ad-Dukhan ini tidak ada yang sahih. Ada juga hadis yang mengatakan, barang siapa yang menziarahi kubur bapaknya atau ibunya pada malam Jumat lalu membacakan Yasin di depan kuburnya, maka diampuni dosa-dosanya. Ini hadisnya palsu kata para ulama. Dan kalau kita ziarah kubur tidak usah dipaskan pada hari Jumat, karena hadisnya ini dhaif, bahkan palsu. Terus kalau di sana ziarah kubur tidak perlu membacakan surat Yasin, lebih penting kita mendoakan ampunan, karena yang paling penting bagi si mayit itu adalah didoakan ampunan. Orang mati kalau kita doakan ampunan, doanya pasti sampai, dan ini disepakati oleh para ulama. Berbeda dengan membacakan Al-Quran. Kita baca Quran atau kita sholat, kemudian pahala baca Qurannya kita sedekahkan kepada si mayit. Nah, ini belum disepakati oleh para ulama apakah pahalanya sampai atau tidak. Kata Imam Syafi'i sampai, kata Imam Ibnu Taimiyah sampai, tapi kata Imam Syafi'i tidak sampai. Nah, maka diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau masalah doa, sepakat seluruh ulama, semua mazhab, bahwa doa orang hidup kepada orang mati adalah sampai kepadanya. Berikutnya bab ma jaa fi fadli suratil mulk, bab tentang fadilah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini surat yang pertama dari juz yang ke-29. Tabarakalladzi biyadihil mulku itu. Hadis 90 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini juga dhaif karena ada rawi bernama Yahya An-Nukri. Dia mengatakan bahwasanya telah membuat sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemahnya di atas kuburan, dan dia tidak menyangka bahwa itu adalah kuburan. Jadi kuburannya sudah tidak bergunduk, sehingga dia tidak tahu itu kuburan. Ternyata di dalam kuburan tadi ada seorang manusia yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai selesai. Jadi sudah mati, sudah dikubur, tapi ternyata masih ada bacaan Quran dari dalam kubur tadi. Itu kira-kira kalau kita yang mengalami gimana, Pak? Melayu pengurungake, Pak. Kalau melayu karena takut ya, kalau mengurungake berarti karena dia tidak takut, malah direkam mungkin ada suara bacaan Quran dari dalam kuburan. Lalu dia pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia melaporkan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini membuat kemahku di atas kuburan. Saya tidak mengira bahwa itu kuburan. Ternyata di dalamnya ada seorang manusia membaca surat Tabarakal Mulki sampai selesai. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiyal mani'ah. Surat Al-Mulk itu adalah pencegah, yaitu pencegah dari dua. Satu, pencegah dari perbuatan maksiat. Yang kedua, pencegah dari siksa kubur. Hiyal munjiyah, dia itu adalah penyelamat. Maksudnya apa? Tunjihi, menyelamatkan dia min adzabil qabri, dari siksa kubur. Menyelamatkan siapa? Orang-orang yang suka membaca surat Al-Mulk dan mengamalkan isinya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disunahkan oleh Nabi setiap malam kita membaca surat Al-Mulk, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, karena la yanamu hatta yaqra'a,
Nabi SAW tidak pernah tidur malam sampai membaca 2 surat, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Riwayat Tirmidzi juga. Kalau dirasa keberatan 2 surat, minimal 1 surat, yaitu surat Al-Mulk. Dan surat Al-Mulk tidak banyak, cuma 30 ayat. Dan kita membacanya bebas, yang penting sudah masuk waktu malam. Misalnya sholat sunnah sebelum maghrib, rakaat pertama membaca separuh Al-Mulk, rakaat kedua membaca lanjutannya. Atau misalnya antara maghrib dan isya, atau misalnya pada sholat sunnah sebelum isya, terserah, bebas. Di dalam sholat boleh, di luar sholat boleh, bebas. Dan ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi kita menemukan yang hadisnya sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Marduyah. Rasulullah SAW bersabda, surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak itu pencegah dari siksa kubur. Nah, itu yang lafalnya sahih ya. Kalau yang ini tadi lafalnya dhaif, menyebutkan 2, mani'ah, munjiyah. Mani'ah mencegah, munjiyah menyelamatkan. Tapi yang sahih menyebutkan 1 saja, yaitu mani'ah min adzabil qabr, mencegah dari siksa kubur. Karena itu hadis ini bisa diamalkan ya, setiap malam kita membaca surat Al-Mulk. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, saya sangat ingin bahwa seluruh umatku itu dalam hatinya ada surat Al-Mulk. Artinya apa? Saya sangat ingin semua umat itu hafal surat Al-Mulk. Sehingga bagus untuk dihafalkan, termasuk anak-anak kecil disuruh menghafalkan surat Al-Mulk. Anak saya kalau ikut pengajian saya suruh menghafalkan surat Al-Mulk. Ya, boleh ikut ngaji, tapi perjalanan baca Al-Mulk. Kalau bisa, boleh ikut. Tidak bisa ya nggak usah ikut. Berikutnya hadis 91 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya ada 1 surat dari Al-Qur'an, 30 ayat, isinya 30 ayat, syafaat, memberikan syafaat lirajulin, kepada seseorang, yaitu yang suka membaca Al-Mulk dan mengamalkannya, hatta ghufira lahu, sampai dia itu diampuni untuknya. Wahia, surat itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya bacaan Quran kita itu nanti akan datang pada hari kiamat memiliki bentuk atau memiliki wujud. Maka kalau kita membaca surat Al-Mulk, nah bacaan kita nanti, ini kan amal kita Pak, itu akan ada bentuknya di akhirat. Terus dia akan datang kemudian memintakan syafaat kepada Allah sampai akhirnya diampuni. Syafaat itu pembelaan ya, membela kita jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di kuburan dibela oleh surat Al-Mulk ini, dan di akhirat nanti dimintakan syafaat oleh surat Al-Mulk ini. Dalam hadis yang lain dikatakan, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu memang adalah peminta syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Jadi tidak hanya Al-Mulk saja Pak, semua surat Quran. Tapi di sini disebutkan surat Al-Mulk karena ada keistimewaan khusus pada surat Al-Mulk. Nah, sehingga disebutkan secara khusus, tetapi secara umum semua Quran itu adalah akan memberikan syafaat kepada kita. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan, nanti Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, dipimpin berarti di depan. Baqarah dan Ali Imran itu muncul dalam bentuk suatu bentuknya itu seperti rombongan burung yang sangat banyak, kemudian memimpin Al-Quran yang lain, bacaan Quran yang lain untuk membela orang-orang yang membacanya. Karena itu tolong dibuat program ya, harian membaca Al-Quran, sehingga bisa dikatakan Quran itu setiap beberapa waktu. Kalau di pesantren kita wajibkan setiap harinya 4 juz, sehingga khatam dalam 1 pekan. Tapi setelah selesai di pesantren kemudian pulang ke rumah, maka targetnya saya turunkan, yaitu minimal 1 harinya 3 juz, sehingga selesai dalam 10 hari.
Cara ngitungnya gimana? 3 juz itu. 1 juz ketika salat tahajud, ya. Kemudian 2 juz nanti dibagi selesai salat fardu. Seandainya selesai salat fardu kita membaca 1 juz, berarti kita bisa membaca sehari 5 juz. Tapi karena santri ya banyak aktivitas kajian, mengkaji kitab, ya kita hanya wajibkan seharinya hanya 4 juz saja. Nah, masing-masing kita sesuaikan dengan kemampuannya. 1 juz, 1 juz, setengah juz, setengah juz, seperempat juz, seperempat juz. Seperempat juz lumayan, Pak. Berarti kalau seperempat juz 1 hari, berarti apa? 4 hari sudah selesai 1 juz. Kemudian 40 hari, maka sudah selesai apa? 40 hari sudah dapat 10 juz, lumayan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepentingannya kita membaca Quran adalah untuk pahala kita masing-masing, karena besok kita akan mengalami mati dan ada siksa kubur, ada ujian kubur, ada siksa neraka, ada ujian berjalan melewati jembatan di atas neraka. Nah, ini semuanya supaya kita selamat, itu kita perlu untuk apa? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Berikutnya 92 dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu, beliau tidak tidur malam hatta yaqra, sampai membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu As-Sajdah surat yang ke-32, isinya 30 ayat, wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surat Al-Mulk. Dan ini hadisnya sudah kita bacakan tadi di awal. Dan ada surat yang lain yang dibaca oleh Nabi SAW juga setiap malam sebelum tidur. Hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Riwayat Tirmidzi juga, kana la yanamu hatta yaqra'a Bani Israil wa Zumar. Beliau tidak tidur malam sampai beliau membaca surat Al-Isra dan Az-Zumar. Nah, kalau ini berat, Pak, karena Al-Isra dan Az-Zumar sama-sama panjang. Dulu ketika di pesantren ada santri yang mengamalkan ini, ya, setiap malam 4 surat. Az-Zumar dibaca, Al-Isra dibaca, Al-Mulk dibaca, As-Sajdah dibaca. Akhirnya beberapa lama jadi hafal tanpa menghafalkan, saking seringnya membaca, yaitu setiap hari. Tapi itu tadi ya, kalau berat maka kita baca yang ringan saja, yaitu Al-Mulk minimalnya. Apa fadilahnya Al-Mulk sama As-Sajdah? Kata Taus, tafdulani ala kulli suratin, keduanya melebihi setiap surat Quran yang lain, bisa ba'ina hasanah, sampai 70 kali lipat pahalanya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwasanya Al-Baqarah itu adalah surat yang paling utama setelah Al-Fatihah. Tidak bertentangan. Kenapa? 2 jawaban. Jawaban yang pertama, hadis tentang surat Al-Baqarah paling utama itu sahih, sementara ini tidak sahih, sehingga jangan dipertentangkan. Jawaban yang kedua, bahwasanya fadilah surat Al-Baqarah memang lebih utama daripada surat-surat yang lain. Tapi bisa saja sebagian surat memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh Al-Baqarah, nggak ada masalah. Sama dengan gini, Pak, guru saya tentu saja lebih pintar daripada saya, tapi bisa jadi ada satu ilmu, satu cabang ilmu yang saya lebih pintar daripada guru saya. Tapi bukan berarti saya lebih pintar dari guru. Saya cuma pintarnya di bab itu saja, ya, pada cabang itu saja. Kalau secara umumnya tetap guru saya lebih pintar daripada murid-muridnya. Demikian. Maka Al-Baqarah lebih utama daripada As-Sajdah, lebih utama daripada Al-Mulk. Tapi Al-Mulk dan As-Sajdah memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh Al-Baqarah, seperti itu biasa. Berikutnya bab majaa fi, bab tentang fadilah idza zulzilat, surat Az-Zilzal, boleh juga disebut Az-Zalzalah. Hadis ini dhaif karena ada rawi bernama Hasan bin Salam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca idza zulzilat, surat Az-Zilzal, udidat lahu,
maka sebanding untuknya binisfil Quran, membaca separuh Al-Quran. Kenapa membaca Az-Zilzal sebanding membaca separuh Quran? Karena Quran itu isinya dua hal. Yang pertama, perkara-perkara yang berkaitan dunia. Yang kedua, perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Nah, surat Az-Zilzal ini bicara tentang kondisi akhirat atau kondisi kiamat. Nah, berarti sudah seolah-olah membicarakan separuh Quran. Kemudian waman qara qul ya ayyuhal kafirun, barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun, utidat lahu bi rubu'il Quran, sebanding untuknya dengan seperempat Al-Quran. Seperempat Al-Quran ini bisa ditafsiri dua tafsiran, sama dengan tadi, yaitu melihat kepada materinya Quran, berarti dia itu seperempat materinya Quran. Bisa juga ditafsirkan seperempat Quran, maksudnya pahalanya seperempat Quran. Jadi kalau kita membaca surat Al-Kafirun, maka dapat pahala membaca Quran seperempat Quran. Pahalanya besar berarti. Dan seperti ini masalah pahala, satunya besar, satunya kecil, ini haknya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah itu menciptakan apapun yang Dia mau, dan Allah memilih ciptaannya dikasih fadilah. Nah, Al-Kafirun dikasih fadilah, pahalanya seperti baca seperempat Quran. Ya terserah Allah. Tidak bisa kita protes, surat pendek kok pahalanya besar. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kalimat yang kedua, ini hadisnya sahih karena kita menemukan hadis lain yang semakna, yaitu riwayat Tabarani dari Ibnu Umar, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Jadi yang dhaif yang Az-Zilzal tadi, tapi kalau yang Al-Kafirun ini sahih. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad, utilat lahu bi thuluthil Quran, sebanding untuknya sepertiga Quran. Ini juga ada dua tafsiran tadi. Dikatakan sepertiga Quran karena apa? Melihat materinya Quran, isinya tiga. Pertama, isinya tentang syariah, aturan-aturan Allah, halal haram, jangan gini, jangan gitu, lakukan ini, lakukan itu. Yang kedua, isinya tentang akidah, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Ikhlas ini isinya tentang keyakinan atau akidah. Kemudian isi yang ketiga Quran isinya adalah kisah-kisah, cerita-cerita untuk kita ambil ibrah atau pelajaran-pelajaran darinya. Nah, maka surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Quran karena isinya salah satu dari tiga materi Quran tadi. Boleh juga ditafsiri sepertiga Quran alias pahalanya seperti baca sepertiga Quran. Tapi jangan salah paham ya. Kalau begitu saya tidak usah baca Quran, saya Al-Ikhlas terus saja, setiap hari baca Al-Ikhlas 3 kali kan sama dengan sudah khatam Quran. Nah, kalau begitu caranya itu sama dengan panjenengan dikasih 3 kepala, rane awai gelempora. Mau anak mau ya, tapi kepala tok tanpa badan enggak bisa ya, enggak hidup kepala tanpa badan. Ini sebagai perbandingan saja ya, maksudnya apa? Bahwasanya kita jangan mencukupkan baca Al-Ikhlas, sementara surat-surat yang lain tidak pernah kita baca sama sekali, itu tidak benar. Berikutnya 94 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zulzilat surat Az-Zilzal ta'dilu nisfal Quran", sebanding dengan separuh Al-Quran. Ini bagian sini dhaif. Wa qul huwallahu ahad, adapun surat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, sebanding sepertiga Quran. Yang ini sahih. Wa qul ya ayyuhal kafirun, sementara surat Al-Kafirun ta'dilu rubu'al Quran, sebanding seperempat Quran. Ini juga sahih. Berikutnya 95. Ini juga dhaif lagi karena ada rawi bernama Salamah bin Wardan. Perlu diketahui bahwasanya dalam bahasa Arab Salamah itu nama laki-laki. Kalau di bahasa Indonesia Salamah itu nama perempuan. Nah, di sini Salamah bin Wardan, bukan binti Wardan, karena dia laki-laki. Dia meriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang dari sahabat-sahabatnya, "Hatta zawwajta, kamu sudah menikah belum? Ya fulan, wahai fulan." Nah, jadi kalau panjenengan ditanya orang apakah sudah menikah belum, itu jangan marah Pak, karena ini ada kaitannya dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
yaitu nikah ini termasuk satu amalan yang disunahkan Nabi, sehingga kalau kita ditanya sudah nikah belum, itu mungkin dia akan membantu kita. Maka ada orang mau membantu, ya terimalah dengan baik. Dijabri tentang seseorang mau nikah dengan ini atau tidak, nggak usah tersinggung marah, nganyelkin japri aku, nggak perlu begitu. Ada orang mau berbuat baik, kenapa kita malah emosi kepadanya? Justru kita berterima kasih, terima kasih Anda perhatian kepada saya, tapi mohon maaf saya tidak cocok dengan ini. Enak kan? Saya pernah Pak japri salah satu teman saya, seorang ustadz. Ya akhi, ini ada ustadzah cocok untuk ente. Maka dia mengatakan, terima kasih Ustadz, kemarin saya sudah nikah, mohon maaf undang-undang. Ya apa-apa, nggak wajib mengundang saya. Yang penting kalau sudah menikah ya bilang saja, jangan diam saja. Akhirnya malah terkecoh saya kira dia belum nikah. Qala, dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah saya belum menikah wahai Rasulullah. Wala indi ma atazawwaj bih, dan saya tidak punya sesuatu yang untuk menikah. Ini menunjukkan mahar itu wajib. Tidak boleh nikah tanpa mahar, harus ada mahar. Maharnya terserah sesuai dengan permintaan si perempuan. Qala, Nabi bertanya, alaysa ma'aka qul huwallahu ahad, bukankah kamu itu sudah hafal surat Al-Ikhlas? Qala bala, oh iya, Al-Ikhlas sudah hafal saya. Beliau mengatakan, thuluthul Quran, itu sama dengan sepertiga Quran. Berarti kamu sudah punya kekayaan yang sangat banyak, yaitu sepertiga Quran. Maka kemudian Nabi bertanya lagi, alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath, bukankah kamu hafal surat An-Nasr? Maka dia mengatakan ya. Maka Rasul bersabda, rubu'ul Quran, itu seperempat Quran. Jadi yang seperempat Quran ada 2 surat ya. Yang pertama tadi surat apa? Yang pertama tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Al-Kafirun itu senilai seperempat Quran. Sekarang beliau mengatakan An-Nasr seperempat Quran. Tapi untuk yang Kafirun tadi sahih, untuk yang An-Nasr ini dhaif. Kemudian Nabi bertanya lagi, alaysa, bukankah ma'aka qul ya ayyuhal kafirun, kamu hafal juga surat Al-Kafirun? Dia menjawab iya. Maka beliau katakan rubu'ul Quran, itu juga seperempat Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, alaysa ma'aka, bukankah kamu hafal idza zulzilatil ardu surat Az-Zilzal? Dia mengatakan ya. Maka beliau mengatakan rubu'ul Quran, itu juga seperempat Quran. Akhirnya beliau mengatakan tazawwaj, ayo segera menikah, ayo segera menikah. Maksudnya apa? Menikahlah dengan mahar 4 surat tadi. Surat apa? Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kafirun, Az-Zilzal. Maksudnya gimana dengan mahar surat? Maksudnya dengan mengajarkan surat-surat itu kepada calon istri kita. Itu kalau calon istrinya belum hafal Pak. Kalau calon istrinya sudah hafal, ya cari surat yang lain. Saya menikahi kamu dengan mahar surat Al-Ikhlas, aku ya hafal Mas. Nah, surat yang lain, Al-Baqarah, tak ajari kamu surat Al-Baqarah. Nah, bisa Pak. Jadi bukan dibacakan ya, jangan salah paham. Karena sebagian orang mempraktekkan hadis ini salah paham. Menikah kemudian maharnya dibacakan Ar-Rahman, bid'ah, tidak ada dalilnya. Dan bacaan Quran tidak bisa dinilai dengan rupiah, nggak bisa. Tapi kalau mengajarkan hafalan Ar-Rahman, bisa dinilai dengan rupiah. Maka mahar itu sesuatu yang bisa dinilai dengan mata uang ya. Boleh dalam bentuk mata uangnya, atau harta yang bisa dijual menjadi mata uang, atau suatu jasa seperti mengajar seperti ini tadi yang bisa dinilaikan dengan mata uang ya. Tapi kalau baca itu nggak bisa dinilaikan Pak. Saya baca 1 juz nilai rupiahnya berapa? Ya aneh. Ibadah kok dinilai rupiah. Saya sholat 4 rakaat nilai rupiahnya berapa? Aneh. Nggak ada ya. Tapi kalau mengajari sholat, nah itu bisa dirupiahkan. Anak TK diajari ABCD, kan ada rupiahnya, bisa kok. 1 kali pertemuan di TK itu berapa? 1 kali pertemuan di SD itu berapa? Ada nilainya ya, TK, SD, SMP, SMA, kemudian yang di universitas, semuanya ngajar itu ada, bisa dinilai, sehingga ngajarkan Quran bisa untuk mahar.
Itu maksud dari tazawwaj, menikahlah dengan mengajarkan ayat-ayat yang kamu sudah hafalkan tadi. Dan ini kata Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, padahal sanadnya tadi dhaif karena ada rawi bernama Salamah bin Wardan. Nah, maka oleh Imam Ibnu Hajar dikatakan ini Imam Tirmidzi mengatakan hasan likaunihi min fadailil amal. Mungkin itu karena hadis ini bicaranya tentang fadilah amal, maka dimudahkan oleh beliau. Bagus. Bagus artinya apa? Isinya bagus nih. Tapi sanadnya tetap dhaif, hadisnya tetap dhaif. Lah terus bisa nggak diamalkan? Bisa. Hadis-hadis yang dhaif tentang fadilah amal menurut mayoritas ulama boleh diamalkan selama amalannya itu sudah tercakup pada dalil umum yang sahih. Nah, kita membaca 4 surat ini boleh nggak? Sangat boleh. Kenapa? Karena kita disuruh membaca Quran semuanya, dan 4 surat ini termasuk Quran tadi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, bacalah Quran, disuruh oleh Allah. Nah, berarti membaca 4 surat ini pun juga diperbolehkan atau bagus. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.